Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan game, pertemuan ke-8. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah pengantar pemrograman C# di Unity. Oke, terdapat 6 topik materi pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah pemrograman Unity, lalu yang kedua adalah tipe data dan variabel, lalu yang ketiga adalah larik atau array, lalu yang keempat adalah percabangan, lalu yang kelima adalah perulangan, dan yang terakhir adalah fungsi. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu pemrograman Unity. Oke, untuk masuk ke topik ini lebih dalam, kita akan membuat sebuah project. Silakan teman-teman juga membuat sebuah project di sini ya. Gunakan template 2 dimensi, lalu project name-nya ditulis latihan 8 atau sebenarnya bebas ya, terserah teman-teman. Lalu location-nya juga silakan teman-teman menentukan mau disimpan di project yang mana. Oke, ini adalah tampilan Unity Hub 3.0.0 strip beta.5 ya. Ini yang saya gunakan. Nah, di Unity Hub ini saya menginstal Unity versi 2020.3.20f1. Oke, sekarang kita langsung saja bikin projectnya ya. Di sini new project. Di sini saya pilih template-nya 2 dimensi. Lalu di sini saya tulis latihan 8 ya. Saya sementara simpan di folder ini. Lalu langsung kita create project. Oke, ini adalah tampilan utamanya. Nanti di tutorial ini saya akan menggunakan kode editor eksternal yaitu Visual Studio. Nah, jika teman-teman juga ingin menggunakan editor kode eksternal ya, bukan bawaan dari Unity, silakan teman-teman juga install Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio yang community, itu free ya. Nanti teman-teman waktu instalasi silakan pilih kategori games, lalu nanti pilih yang tipe game development with Unity. Nah, itu nanti langsung terintegrasi dengan Unity. Nah, ketika teman-teman selesai menginstal Visual Studio ya, nanti teman-teman silakan lakukan konfigurasi di Unity-nya. Caranya adalah klik di menu edit, lalu pilih preference ya. Lalu teman-teman di sini pilih external tools, lalu di external script editor ya di yang bagian ini. Nah, ini teman-teman bisa milih yang Visual Studio Community 2019. Nah, ini versi yang saya install adalah Visual Studio Community 2019 16.11.4. Nanti silakan sesuaikan dengan Visual Studio yang teman-teman install sendiri. Nah, kenapa menggunakan Visual Studio itu ya? Karena menurut saya ini yang lebih nyaman gitu untuk digunakan dan lebih powerful juga gitu ya. Jadi kode hint-nya juga sangat powerful di Visual Studio dan tampilannya juga enak untuk dilihat. Nah, lalu kenapa kita melakukan konfigurasi tadi ya? Itu agar ketika nanti kita menuliskan script gitu, lalu kita ingin mengedit, nanti secara otomatis Unity akan membuka atau menjalankan Visual Studio. Lalu ketika kita melakukan penyimpanan atau kita lakukan save di Visual Studio, nanti secara otomatis Unity ini juga akan mengupdate hasil pekerjaan terakhir yang kita save di Visual Studio itu. Jadi langsung mengupdate scriptnya dan langsung bisa digunakan gitu. Jadi langsung terintegrasi seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat script. Jadi di Unity ini script akan berwujud sebagai suatu aset ya. Kalau kita kembali di bagian sini, nah nanti script akan muncul di panel assets ini. Nah, cara untuk membuat script ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita di sini klik kanan gitu ya. Lalu create C# script. Karena script ini adalah suatu kelas gitu ya dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi sebisa mungkin nama script itu jangan mengandung spasi seperti itu. Misalnya di sini saya tulis di sini ya, coba buat script. Nah, lalu kalau sudah kita enter ya, nanti di sini sudah ada scriptnya ya. Jadi scriptnya. Lalu cara kedua kita juga bisa membuat script yang langsung ditempelkan ke ke game object. Nah, kalau di sini ya game object yang ada yang default itu adalah main camera di sini. Nah, di sini saya klik ya, muncul inspektornya di sini. Nah, di sini saya bisa di bagian add component ya. Saya bisa langsung tulis di sini, lalu langsung saya tulis nama scriptnya di sini. Contohnya saya mau membuat script coba 1.
coba satu ya tanpa spasi, langsung di sini klik new script, langsung create and add. Nah, nanti otomatis script ini akan menempel di game asset ya, di main kamera di sini. Di game object di main kamera. Nah, di sini ada scriptnya menempel di sini. Lalu di bagian assets langsung muncul di sini ya. Coba satu. Nah, ketika script yang kita buat langsung di assets ini juga mau ditempelkan di game object gitu ya, kita cukup di drag aja. Jadi dari sini ya kita drag ke sini. Nah, nanti di situ akan ditambahkan. Kalau kita klik di sini, nah sekarang di inspektornya sudah ada dua script yang menempel di game object itu. Jadi script itu di sini sifatnya seperti sebuah kelas gitu ya. Jadi ini harus dijadikan objek dulu untuk bisa digunakan. Jadi cara menginstansiasinya ya kalau di bahasa pemrograman Java itu adalah dengan menempelkan dia ke salah satu game object. Nah, kita juga bisa bikin game object kosong ya. Contohnya misalnya di sini game object kita bikin klik kanan. Nah, kita bisa create empty. Misalnya kita mau bikin satu game object yang isinya itu cuma script saja gitu ya. Misalnya di sini saya tulis mesin game. Nah, jadi di sini itu hanya punya transform ya, bahkan ini juga bisa kita hapus transformnya tapi nggak masalah. Langsung saja kita tambahkan script kita ke situ. Nah, jadi bisa langsung di drag ke inspektornya atau kita bisa drag langsung ke game objectnya. Oke, sekarang script 1 sudah ada di sini. Nah, yang script pertama saya hapus saja ya karena nggak terpakai. Nah, ketika kita membuat project Unity gitu ya, kita akan berhubungan dengan banyak sekali game assets gitu. Jadi di awal ini akan lebih baik jika kita mengelompokkan gitu ya assets game itu berdasarkan tipenya. Contohnya ini misalnya ini script ya. Lalu di sini saya bikin folder, saya klik kanan, create ya, cari aja folder nih yang paling atas folder. Nah, di sini saya menamakan foldernya misalnya script. Jadi di sini isinya adalah kumpulan script. Nah, yang script ini saya masukkan ke sini. Nah, tujuannya agar pengelompokannya lebih enak gitu. Jadi kalau kita cari sesuatu juga akan lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam foldernya ya. Nah, di sini sudah ada coba satu. Nah, cara mengedit scriptnya adalah dengan kita bisa double klik di sini atau kita bisa akses di sini ya. Di sini juga bisa. Di bagian optionnya yang titik 3 ini diklik. Habis itu ada edit script ya, atau di klik kanan juga bisa edit script atau di double klik di scriptnya. Jadi karena dia berbentuk sebagai suatu kelas gitu ya, jadi satu script ini nanti bisa digunakan di beberapa game object. Nah, ini biar nggak bingung ya, karena ada dua game object yang menggunakan script coba satu, yang di main kamera ini akan saya hapus dulu aja. Di sini remove, yang di sini juga saya remove. Nah, untuk meremove script seperti itu ya, remove komponen. Oke, langsung saja kita coba melakukan atau kita lihat ya struktur scriptnya seperti apa. Di sini langsung kita double klik saja, nanti secara otomatis nah akan terbuka Visual Studio di sini. Unity akan membuka Visual Studio. Lalu nah ini adalah tampilannya ya, tampilan dari Visual Studio-nya. Oke, sebenarnya saya kurang suka ya dengan tampilan yang terang seperti ini karena bikin matanya capek gitu, apalagi kita menulis script gitu yang banyak kata-kata tentu saja nggak nyaman. Nah, untuk mengganti tema ya atau themes itu kita bisa klik tools ya. Di sini ada options. Nah, di sini di general ya, di tab general ini ada color theme. Nah, ini kita pilih yang dark. Nah, saya biasanya pakai yang dark. Oke. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Nah, menurut saya ini lebih nyaman. Lalu di sini blok kodenya biasanya nggak rapi ya ketika dibuka seperti ini. Ini saya bisa besarkan fontnya. Saya tekan Ctrl lalu di scroll ke atas gitu ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Oke. Nah, di sini kembali lagi ya, kode bloknya ini nggak rapi gitu ya menurut saya. Karena nulis program itu harus rapi biar enak, karena nanti kita menulis bisa jadi puluhan sampai ratusan teks gitu ya. Jadi kalau nggak rapi tentu saja jadi kita nggak enak. Nah, ada trik untuk merapikan. Ini bisa dirapikan secara manual gini ya. Nah, seperti ini. Tapi ada trik untuk merapikan sebenarnya, yaitu kita bisa tekan Ctrl
KD. Nah, nanti otomatis langsung rapi seperti ini. Nah, nanti tinggal saya hapus komentar-komentar yang tidak perlu ya, biar kita bisa fokus ke skripnya. Nah, ini adalah struktur dasar yang ada di Unity. Berikut adalah kode yang muncul ketika pertama kali kita membuat skrip. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah library, bagian library. Secara default akan muncul 3 library ini ya. Ini adalah library default atau library standar yang digunakan di Unity. Lalu selanjutnya ada class ya, ada blok kode class di sana ya. Jadi di sini ini adalah yang tertuang atau yang member di kelas ini gitu ya. Di sana terdapat blok kode kelas, blok kode pembuka, kurung kurawal buka, dan blok kode penutup, kurung kurawal tutup ya. Dimana teman-teman jangan sampai keliru menamai kelasnya. Secara default pastinya nama file akan sama dengan nama kelas. Jadi kalau teman-teman misalnya mengganti nama script harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau mengganti nama file ya, mengganti nama file script harus hati-hati. Karena teman-teman juga harus mengganti nama kelasnya ya, nama definisi kelas di dalam programnya. Meskipun ini sangat tidak direkomendasikan. Jadi teman-teman jika memungkinkan ya, itu jangan merubah nama file. Lalu selanjutnya ada blok kode dari metode utama, ini yang disebut dengan main method ya, yaitu void start ya. Lalu ada blok kode metode dari metode utama juga yang disebut dengan void update. Oke, sebenarnya bukan hanya void start dan update yang ada di sini ya, tapi juga ada beberapa metode yang lainnya. Ya, kalau metode void start atau main method yang void start itu adalah metode yang hanya akan dieksekusi sekali pada saat script pertama kali dijalankan. Jadi ini bisa digunakan untuk inisialisasi parameter atau variabel-variabel yang digunakan ya. Jadi bukan hanya variabel aja, parameter ini bisa berupa berbagai macam objek ya. Nanti game asset ya, yang ketika digunakan dia akan berubah menjadi objek, itu juga akan bisa dilakukan inisialisasi. Dan inisialisasi yang tepat itu dilakukan di void start ini, karena hanya akan dieksekusi sekali saat script ini pertama kali berjalan. Lalu selanjutnya ada void awake ya. Ini bekerja seperti metode void start, hanya saja dieksekusinya itu sebelum metode void start. Lalu selanjutnya ada void update. Void update ini adalah metode yang akan dieksekusi secara terus-menerus sesuai dengan durasi frame. Lalu selanjutnya ya, pengembangan dari void update itu adalah void fix update ya. Itu akan bekerja seperti metode void update, hanya saja memiliki waktu durasi eksekusi yang lebih singkat. Nah, jadi biasanya nanti fix update ini digunakan untuk pergerakan-pergerakan. Jadi biar lebih smooth gitu ya, maka dia akan menggunakan fix update. Lalu yang selanjutnya ada void late update. Nah, ini kebalikannya dari fix update tadi ya. Jadi bekerja seperti metode void update, hanya saja memiliki durasi waktu eksekusi yang lebih panjang bahkan lebih panjang dari void update ya, teman-teman ya. Nah, jadi biasanya di sini untuk pergerakan-pergerakan juga, tapi yang sifatnya terlambat. Seperti misalnya kita membuat pergerakan untuk kamera, misalnya ya, untuk kamera di platformer games. Nah, biasanya kan pergerakannya agak sedikit terlambat mengikuti pergerakan dari playernya. Seperti itu contohnya. Sebenarnya masih ada beberapa metode utama yang lain gitu ya, tapi biasanya sifatnya jarang digunakan gitu di Unity. Nah, ini adalah metode-metode utama di Unity yang umum untuk digunakan. Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwa void start ya, main method void start itu hanya dieksekusi sekali, dan main method void update itu dieksekusi setiap frame, jadi berkali-kali seperti itu ya. Nanti kita akan tambahkan satu void juga di sini. Satu main method ya di sini, void mungkin awake. Nah, ini hanya membuktikan bahwa nanti yang void awake ini dieksekusi sebelum void start. Oke, di sini saya akan menuliskan debug log biar nanti kita memunculkan pesan di konsol ya. Nah, di sini saya tulis
adalah void week. Oke, lalu di sini saya copy. Lalu yang di sini ini adalah void start. Lalu yang di sini ini adalah void update. Oke, jadi ada 3 ya. Nanti kita akan melihat satu persatu perubahannya. Nah, ini jangan lupa di save ya. Di sini ada tanda bintang menandakan ini belum di save. Cara save-nya bisa file save ya, atau pakai standar Ctrl S. Nah, ketika kita melakukan save di sini, itu nanti di Unity secara otomatis akan terupdate. Nah, sekarang kita kembali ke Unity. Di Unity kita bisa lihat ya, sekarang scriptnya, kalau kita klik di sini, lalu di inspektornya sekarang sudah muncul apa yang tadi kita tuliskan ya. Nah, sekarang langsung kita jalankan saja. Di bagian atas ini ada tombol play. Kita nanti pesan yang kita tulis akan muncul di bagian konsol ya. Jadi tab projectnya dipindah dulu ke tab konsol. Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini langsung kita jalankan saja. Oke, sebentar saja, langsung nanti kita stop. Kita klik lagi tombolnya. Oke, nah sekarang kita akan mengecek ya. Yang pertama ini banyak sekali karena tadi dieksekusi setiap frame. Nah, kita lihat di sini ini adalah void awake ya. Dan ini adalah void start. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwa void awake itu akan dieksekusi sebelum void start. Dan di sini juga terbukti bahwa void start itu hanya dieksekusi sekali. Void awake dan void start hanya dieksekusi sekali. Karena kita lihat ke bawahnya itu void update semua ya. Ini saya scroll ke bawah. Nah, isinya void update sekali. Void update saja. Nah, ini membuktikan bahwa void update ini dieksekusi untuk tiap frame. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tipe data dan variabel. Kita lihat tipe data yang ada di pemrograman C# di Unity ini ya. Kurang lebih tipe datanya sama dengan yang ada di pemrograman Java. Hanya saja di sini yang berbeda adalah tipe data string, di mana di sini tipe data string itu merupakan jenis dari tipe data primitif. Jadi kalau di Java, string itu adalah tipe data objek gitu ya. Jadi dia bisa memiliki metode. Nah, kalau di sini string ini bersifat sebagai tipe data primitif. Jadi biasanya ciri-cirinya adalah kalau tipe data primitif itu ditulis dengan awalan huruf kecil. Nah, kalau di Java stringnya ditulis dengan S besar ya. Kalau di sini stringnya ditulis dengan S kecil. Oke, di sini ada tipe data byte yang punya rentang minus 128 sampai 127 karena hanya ada 8 bit di situ. Lalu ada tipe data short ya, punya rentang 16 bit. Lalu tipe data integer ya, untuk tipe data defaultnya adalah tipe data integer untuk bilangan bulat ya. Jadi tipe data bilangan bulat default adalah integer yang dia punya kapasitas 32 bit. Itu berarti sekitar minus 2 miliar sampai sekitar 2 miliar seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman perlu tipe data bilangan bulat yang di luar dari rentang tersebut gitu ya, teman-teman bisa menggunakan tipe data long ya. Di sana tipe data long ini adalah 64 bit seperti itu. Lalu untuk bilangan desimal ada 2 tipe data. Yang pertama adalah float dan yang kedua adalah double ya. Kalau float itu 32 bit, nah kalau double itu 64 bit. Nah, jadi beda di presisinya ya. Kalau di data bilangan desimal itu bedanya adalah presisi. Kata double itu muncul karena dia menggunakan double precision. Jadi presisinya double gitu ya. Lalu selanjutnya adalah tipe boolean ya, dimana kita ketahui tipe boolean itu hanya 1 bit, jadi antara 0 dan 1 gitu yang kita ketahui sebagai true atau false, seperti itu. Lalu ada tipe data char, di mana tipe data char itu adalah tipe data karakter tunggal ya. Jadi kalau tipe data char itu ditulis di dalam tanda baca petik tunggal ya, jadi petik 1. Nah, kalau yang string itu adalah karakter tunggal atau jamak. Jadi string itu juga bisa tunggal gitu ya, tapi dia juga bisa jamak gitu. Nah, kalau string sama char bedanya, kalau string ini ditulis dalam tanda baca petik 2 seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendeklarasikan variabel. Oke, sekarang kita akan coba membuat variabelnya di sini ya.
Saya awali dengan byte terlebih dahulu. Saya kasih nama var byte. Saya kasih nilai 123. Byte bisa menampung nilai dari minus 256 sampai positif 255. Jadi 123 masih masuk ke dalam range-nya. Lalu di sini saya tulis byte, yang kedua adalah sort ya. Saya kasih nama var sort sama dengan 123. Lalu di sini integer. Nah, integer ini adalah tipe defaultnya ya. Jadi var int sama dengan 123. Nah, tadi kita sudah ketahui ya bahwa integer itu adalah sekitar 2 miliar, minus 2 miliar ya, sampai ke positif 2 miliar ya, sekitar itu. Nah, sekarang coba kita kasih nilai 3 miliar gitu ya, apakah bisa ditampung? 3, 123, 123, ini 3 juta, saya tambah lagi jadi 3 miliar. Nah, ketika tidak berada di range-nya gitu ya, dia akan jadi error. Di sini ada pesan error ya, di sini saya klik di sini. Nah, cannot implicit convert type uint to int, jadi nggak bisa nih karena ini lebih dari integer. Nah, jadi di sini saya kembalikan ke nilai yang ada di range-nya integer 1, 2, 3 saja. Lalu selanjutnya long. Nah, kalau long ini dia lebih rentangnya lebih besar ya. Jadi di sini saya kasih nama var long 1, 2, 3. Lalu ini tipe bilangan bulat. Nah, sekarang saya akan buat tipe bilangan desimal, float. Saya kasih nama var float. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai, misalnya 1,23 titik koma. Nah, dia akan menyebabkan error ya, karena tipe data float ini harus ditulis dengan kode F di belakangnya. Jadi di sini saya tambahkan F. Nah, dia baru bisa menerima nilainya. Itu untuk menandakan bahwa ini adalah desimalnya float. Lalu selanjutnya adalah double. Saya buat var double. Nah, kalau double bisa langsung ditulis seperti ini. 1,23. Oke, ini adalah tipe data bilangan desimal. Lalu selanjutnya adalah tipe data boolean ya. Kalau boolean itu saya cukup menuliskan bool, jadi nggak usah lengkap boolean seperti itu. Di sini var boolean. Saya tulis misalnya true. True-nya T-nya kecil ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya adalah tipe data karakter, char. Var char, misalnya di sini adalah petik 1 ya teman-teman, petik 1, U, unity ya ceritanya, U. Nah, kalau yang kata itu ya, itu kita bisa pakai string. Stringnya S-nya kecil. Di sini saya kasih nama var string. Nah, di sini ada saya tulis unity seperti ini. Oke, ini adalah deklarasi untuk tipe datanya. Lalu untuk selanjutnya adalah manipulasi. Nah, di sini ini ya, ketika saya tulis di luar main method tadi ya, metode utama yang void awake, void start sama void update ini, maka dia biasanya tidak bisa dimanipulasi. Contohnya misalnya ini ya, saya punya long var long gitu ya. Terus saya coba misalnya var long sama dengan 321. Nah, dia akan nggak bisa gitu ya. Karena di sini ini sifatnya adalah variabel global. Biasanya variabel global itu dia bisa diakses oleh semua ini ya, semua metode ini ya, metode awake, start sama update gitu ya. Jadi satu variabel ini bisa diakses semua. Ini disebut dengan variabel global. Biasanya variabel global itu memang hanya bisa dideklarasi dan diinisialisasi secara langsung pada saat deklarasinya, seperti itu. Jadi kalau di sini dikosongin itu malah bisa. Jadi contohnya ini ya, var integer saya akan kosongi. Nah, jadi seperti ini bisa. Jadi saya cuma mendeklarasikan, tapi saya tidak menginisialisasi. Nah, nanti inisialisasinya bisa dilakukan di void start atau di void update. Misalnya ini saya yang void awake-nya saya hapus saja ya. Kita di void start sama di void update saja yang default gitu. Nah, di sini saya baru bisa mengakses var integer. Sekarang saya akses variabel var integer gitu ya. Saya bisa kasih nilai 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti ketika dijalankan nanti kita akan tampilkan ya. Jadi var integer itu saya tampilkan di sini. Namanya langsung ditulis variabelnya var integer seperti ini.
Nah, kita juga bisa bikin variabel, kalau yang tadi ini namanya variabel global gitu ya, kita juga bisa membuat variabel lokal. Nah, contohnya di sini saya mau bikin variabel nih. Tipenya misalnya string. Namanya var lokal gitu ya. Nah, terus nilainya itu misalnya lokal. Nah, ini bisa ya dibuat di sini ya. Lalu saya manipulasi di sini juga bisa nih. Var lokal sama dengan variabel lokal. Misalnya seperti ini, titik koma. Nah, ini saya bisa. Tapi variabel lokal ini hanya akan dikenali di dalam void start. Jadi di dalam member dari blok kode ini ya. Kalau misalnya sudah di luar, nanti nggak akan dikenali. Contohnya di void update gini ya. Saya coba manggil var lokal. Nah, dia nggak tahu. Misalnya tes gitu. Nanti dia nggak tahu. Dia nggak kenal karena udah beda gitu ya. Beda lokasi, ini lokal namanya. Kalau yang ini global, jadi kalau yang ini bisa diakses. Contohnya tadi ya, var int bisa diakses di start. Sekarang di sini saya akan akses var int juga tuh bisa tuh. Var int sama dengan 321. Nah, contohnya adalah seperti itu. Oke, sementara yang ini saya tutup ya biar nggak keluar terus. Yang debug saya hapus aja yang debug.log-nya yang di void update. Yang di var int-nya juga, atau ini dibiarkan saja. Jadi nanti kita malah tahu ya bahwa yang pertama itu pasti 1, 2, 3 gitu ya. Yang pertama 1, 2, 3, tapi seterusnya, tapi ini juga nggak ditampilkan ya, dirubah tapi tidak ditampilkan. Jadi ini sebenarnya sama aja, saya hapus saja. Oke, nah sekarang kita save ya, lalu kita akan lihat di Unity-nya seperti apa. Oke, di Unity-nya ya, kita clear dulu, kita hapus dulu yang tadi ya di konsol. Lalu kita jalankan sekarang. Nah, ketika dijalankan, oke kita stop saja karena sudah muncul, nanti akan muncul 1, 2, 3. Ini adalah nilai integer yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya adalah operator bilangan ya. Standar, seperti pada bahasa pemrograman pada umumnya, di sana ada tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus, seperti itu. Nah, tapi di sini hati-hati ya menggunakan operator bagi gitu. Karena ketika kita menggunakan operator bagi dengan nilai integer dibagi nilai integer, maka hasilnya akan integer. Contohnya di situ 7 dibagi 2, maka hasilnya akan 3 gitu ya. Nah, tapi beda kalau misalnya salah satu nilainya itu diganti dengan tipe bilangan desimal ya. Misalnya double gitu ya. Jadi 7 dibagi 2.0, nah itu baru akan menghasilkan 3,5. Oke, nanti kita akan coba ya. Nah, selanjutnya ada operasi kenaikan yang kita kenal sebagai increment dan operasi penurunan yang kita kenal sebagai decrement. Sama juga menggunakan tanda plus plus sama tanda minus minus seperti itu ya. Nah, terus ada satu lagi ya terkait dengan yang operasi bilangan. Nah, ini ada penyingkatan operasi bilangan. Nanti di beberapa praktik yang akan kita lakukan, saya akan banyak menggunakan jenis yang ini. Nah, contohnya adalah operator tambah gitu ya. Itu operasinya kalau misalnya bentuknya A sama dengan A plus B, itu bisa ditulis dengan A plus sama dengan B. Jadi ini hanya penyingkatan saja ya. Nanti nilainya juga sama. Contohnya 5 plus sama dengan 2, itu nanti hasilnya adalah 7. Jadi 5 plus sama dengan 2 itu maksudnya adalah 5 sama dengan 5 ditambah 2. Nah, jadi ini hanya sekedar penyederhanaan saja. Bisa digunakan di operator tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Nah, lalu yang terakhir adalah operasi teks ya, di mana operasi teks ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan operator plus. Jadi di sana akan menggabungkan gitu ya, akan menggabungkan beberapa teks menjadi satu, atau bisa juga teks nanti kita gabungkan dengan variabel. Tapi ketika variabel itu sudah kita gabungkan menjadi teks gitu ya, umumnya adalah variabel tersebut akan menjadi nilai sebuah teks gitu. Jadi untuk misalnya digunakan dengan operator lain, misalnya operator bilangan bulat, itu nanti akan jadi tidak berfungsi. Nah, itu yang perlu harus hati-hati. Oke, di sini saya akan membuat script baru ya. Jadi yang di mesin game ini awalnya ada coba 1, ini saya remove dulu. Saya bikin script coba 2 ya. Di sini coba 2, new script. Lalu create and add. Oke, secara otomatis langsung muncul di bagian aset sini ya.
Lalu langsung saya masukkan ke sini. Lalu di sini ya, di sini langsung saya buka saja, klik di option, lalu edit script. Nah, otomatis langsung masuk ke ini Visual Studio. Langsung seperti biasa saya Ctrl K D. Nah, setelah ini untuk saya rapikan, nah sekarang saya akan memberi contoh untuk yang operator variabel. Saya punya variabel integer, saya kasih nama n ya, sama dengan misalnya 5 gitu ya. Oke, di sini langsung saya munculkan debug.log ya. Debug.log. Nah, di sini langsung saya munculkan misalnya 5 atau n ya tadi ya, n ditambah 2. Nah, harusnya nanti hasilnya 7. Lalu kita coba beberapa contoh sekaligus ya. Debug.log misalnya n dikali n gitu ya misalnya. Terus sekarang kita akan membuktikan yang tadi, yang apa, yang variabel yang operasi ya, pembagian tapi yang integer, meskipun di sini kita coba misalnya tipe datanya double gitu ya, sama dengan D. Nah, tapi di sini adalah 7 dibagi 3 gitu ya. Nah, nanti hasil 7 dibagi 2 saja. 7 dibagi 2 harusnya hasilnya 3,5 ya. Nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Di sini debug ya, .log itu D. Kita tampilkan nilai dari D. Lalu di bawahnya kita akan manipulasi variabel D ini sama dengan 7 dibagi 2,0 gitu ya. Lalu di sini saya akan tampilkan lagi debug.log variabel D. Nanti kita lihat perubahannya ya. Nah, seperti ini. Lalu yang variabel string ya, di sini mungkin saya punya, di sini saya tambahkan debug.log untuk yang variabel stringnya, sederhana aja. Misalnya di sini halo gitu ya. Plus ini saya kasih spasi dunia. Nah, dunianya itu akan saya buat sebagai sebuah variabel di sini. String kata gitu ya, sama dengan dunia. Oke, nah di sini saya ini langsung kata seperti ini. Oke, lalu saya akan buat lagi ya di debug.log misalnya hasil gitu ya. Plus di sini saya kasih spasi juga ya, atau gini ya. Oke. Nah, di sini saya mau ceritanya menambahkan 5, habis itu ditambah 2 seperti itu. Dan di sini n ya. N-nya kan tadi 5 ya. Kita pakai variabel coba. Lalu apakah beda dengan yang seperti ini? Debug.log ini hasil. Di sini plus, nah di sini saya kasih dalam kurung nih. N plus 2. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita kembali ke Unity. Oke, di Unity kita masuk ke konsol, di clear dulu ini ya semuanya. Di mesin game pastikan hanya ada script 2 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita lihat yang pertama dulu, muncul ya 7. Lalu di sini 25 karena tadi n dikali n ya, 25 muncul juga. Lalu di sini 3, ketika tadi kita coba 7 dibagi 2, meskipun itu variabelnya bertipe double, tetap saja karena yang dioperasikan itu adalah 7 integer dibagi 3 tadi ya. 7 dibagi 2. Nah, 7 dibagi 2, 2-nya juga integer, 7-nya juga integer. Meskipun disimpan di tipe data double, hasilnya tetap integer. Gitu ya. Jadi cara triknya adalah harus salah satunya dijadikan desimal atau salah satunya adalah bertipe data double. Lalu ini tadi adalah penggabungan string ya, halo dunia, berarti ini juga berhasil. Terus di sini tadi hasil ya titik 2 ditambah 5 ditambah 2. Jadi bukan 7 tapi 52 gitu ya, hasil 52.
Nah, bedakan sama yang di bawah, tadi saya kasih dalam kurung ya, jadi hasil titik 2 dalam kurung 5 ditambah 2. Jadi nanti 5 tambah 2-nya itu akan dihitung dulu, baru ditambahkan ke dalam string. Nah, kalau yang atas itu nanti 5 ditambahkan ke dalam string dan 2 ditambahkan ke dalam string. Nah, ini yang perlu teman-teman hati-hati untuk penggabungan string. Nah, untuk urusan inisialisasi ya, sebenarnya di Unity ini juga sudah memfasilitasi kita untuk dapat melakukan inisialisasi di bagian inspector. Sekarang kita coba ya, kita ke project, kita ke mesin GIMP. Nah, kita coba bikin script baru saja ya, biar nanti nggak menghapus script yang sudah ada. Jadi kita ini remove ya, kita add component. Nah, ini coba 3. Saya bikin new script. Oke, lalu saya buka script. Ini saya masukkan ke script dulu. Lalu saya akan coba buka di Visual Studio. Nah, ini ya hasilnya seperti biasa. Saya rapikan dulu. Nah, di sini kata kunci yang digunakan adalah serialize. Jadi, misal saya mau punya satu variabel gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama, kita menjadikan variabel itu public gitu ya. Public. Nah, jadi misalnya di sini nilai A. Saya tulis tipe datanya dulu, integer A, titik koma. Lalu cara kedua itu adalah serialize. Jadi saya pakai kurung kotak ini ya, kurung kotak, saya tulis serialize. Nah, serialize field ya, serialize field itu spasi, nanti baru langsung tipe datanya. Nah, kalau serialize field ini meskipun dia tipe datanya nggak public, contohnya misalnya private, itu juga tetap bisa. Nah, jadi di sini misalnya saya integer B. Oke. Nah, nanti di sini gitu ya, saya akan menambahkan variabel A itu dengan variabel B di void start. Jadi saya debug .log ya, itu adalah misalnya A ditambah B gitu ya. A ditambah B, sederhana ya. Jadi seperti ini. Lalu sekarang di save ya, jangan lupa di save. Kita kembali ke Unity. Oke, nah ini di Unity sekarang kita cek ya di mesin GIMP. Nah, nanti kita lihat nih script kita sekarang sudah ada. Nah, ini fitur seperti ini. Jadi di sini ada nilai A ya, kita bisa isi di sini. Misalnya nilai A adalah 7 ya, nilai B adalah 8. Nah, nanti ketika kita jalankan gitu ya, di bagian konsol ini ya, nanti akan muncul hasilnya 7 ditambah 8, 15. Nah, jadi ini adalah fasilitas ya yang ada di Unity. Jadi kita untuk melakukan konfigurasi, kita nggak usah harus apa ya istilahnya, nggak usah harus hard coding. Jadi kita nggak usah buka codingnya. Kita bisa melakukan konfigurasi secara mudah di bagian inspektornya ini. Ya, ini adalah serialize field ya, serialize field, atau dengan cara merubah variabelnya menjadi public. Sekarang kita coba masuk ke sini lagi ya. Nah, bukan hanya serialize field saja yang bisa digunakan. Nah, contohnya ada yang lain. Misalnya kita mau bikin range gitu ya. Kita mau bikin range. Nanti tinggal di sini ya. Kita coba aja di sini range. Nah, nanti muncul nih range. Tinggal misalnya integer B itu kita kasih nilai minimal 1 gitu ya. Terus nilai maksimal katakanlah 10 lah ya. Nah, kurung kotak. Jadi ada kurung kotak. Nanti di sini dia akan ngasih range ke variabel B ini. Jadi nggak bisa lebih kecil dari 1 dan nggak bisa lebih besar dari 10. Ini saya save. Lalu kita kembali ke Unity. Nah, sekarang di Unity kita lihat ke mesin GIMP. Nah, nanti di sini dia bentuknya seperti ini ya. Jadi range. Nah, jadi lebih enak gitu. Kita tahu maksimalnya, kita tahu minimalnya berapa. Contohnya 7 kita tambahkan dengan 5 gitu ya. Kita jalankan. Nanti di bagian konsol itu akan muncul 12. 7 ditambah 5 adalah 12 gitu ya. Nah, jadi seperti itu fungsi kerjanya. Lalu ada yang lain juga ya. Kita coba lagi. Kita bisa ngasih judul juga gitu ya, ngasih
judul atau title di ininya di tipe data yang nanti muncul di sana. Oke, kata kuncinya adalah header. Nah, di sini ya header. Terus argumennya di sini langsung saja gitu ya. Misalnya di sini data diri gitu misalnya. Oke, langsung di sini adalah serialized field-nya. Ini misalnya contohnya string nama gitu ya. Lalu di sini adalah serialized field-nya adalah di sini misalnya string name gitu. Nah, ketika kita save, jangan lupa di save, kita kembali ke Unity. Oke, di Unity kita ke mesin GIMP. Nah, nanti di sini dilihat. Nah, nanti di sini ada ada headernya, data diri, nama sama name gitu ya. Terus untuk tipe data string gitu ya, kita juga bisa sini ya, kita pakai text area. Kita coba pakai di sini saya tulis ini dulu serialized field-nya. Nah, di sini saya pakai text area. Nah, text area nanti di sini adalah tinggi minimumnya ya. Nah, nanti kita bisa tentukan nih ada order, ada minimal lines sama maximal lines. Oke, berarti di sini kita minimalnya misalnya 3 baris ya. Maksimalnya adalah 5 baris misalnya seperti itu. Nah, nanti di sini baru kita tulis di sini string kesan misalnya kayak gitu. Oke, jadi pakai text area kesan gitu ya. Sekarang kita cek ke Unity-nya. Nah, ini jadi 3 baris ya. Nah, maksimal dia 15. Setelah 5 baris dia akan menjadi scroll seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Jadi ini sangat memudahkan kita gitu ya untuk melakukan konfigurasi di project game kita. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik ketiga ya. Di topik ketiga ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara pembuatan dan pemanfaatan lari atau array. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana cara membuat array atau mendeklarasikan array, lalu bagaimana cara memanipulasi array. Oke, sekarang kita akan membuat array di script yang baru. Jadi yang ini seperti biasa saya remove saja, saya bikin add komponen, coba 4 ya. Oke, saya masukkan ke dalam folder script ya. Nah, di sini oke, saya buka coba 4. Saya rapikan dulu. Nah, di sini saya akan membuat array atau larik ya. Misalnya lariknya adalah int gitu ya. Integer ya. Di sini saya kasih seperti ini. Kalau misalnya saya membuat larik tapi saya tidak mau menginisialisasi dulu gitu ya. Saya langsung tulis kayak gini. Contohnya misalnya ini deret 1 gitu ya, sama dengan new int. Nah, jumlah elemennya berapa? Misalnya 10 gitu ya. Nah, di sini sekarang saya punya deret 1 10. Sama seperti yang sebelumnya ya, kita juga bisa menambahkan serialized field untuk tipe data array gitu ya. Contohnya misalnya di sini saya bikin. Nah, di sini tipe datanya misalnya katakanlah kata gitu ya. Kata itu berarti kan string. String di sini seperti ini. Ini misalnya saya tidak mau menginisialisasi dulu ya. Jadi di sini kata 1 gitu ya. Sama dengan new string. Misalnya katanya ada 3 elemen gitu ya. Lalu yang selanjutnya saya juga bisa membuat array yang ada isinya gitu ya, yang diinisialisasi. Di sini saya munculkan serialized field. Di sini misalnya contohnya string juga ya, biar sama. Nah, misalnya ini kata 2 sama dengan, nah kalau mau langsung saya isi, saya pakai kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini misalnya kata yang pertama adalah 1. Lalu saya pisahkan tiap elemen dengan koma. Karena string saya pakai petik 2 ya. Ini 2. Lalu selanjutnya adalah 3. Nah, maka dia secara otomatis akan membuat elemen sejumlah
nilai yang dimasukkan. Jadi saya memasukkan 3 nilai, berarti ada 3 elemen. Nah, seperti itu. Lalu untuk memanipulasinya, nah di sini ya, misalnya kata 1, indeks keberapa gitu ya. Ingat, larik itu indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Jadi kalau saya bikin larik jumlahnya 3 elemen, berarti nanti ada 0, 1, 2. Nah, di sini misalnya saya mau memanipulasi elemen yang terakhir, berarti elemen kedua gitu ya. Sama dengan di sini saya tulis testing. Lalu cara untuk mengaksesnya juga sama. Jadi di sini langsung saya coba debug.log ya. Di sini langsung saya tulis kata 1 indeks keberapa, indeks kedua gitu. Oke, jangan lupa di save lalu kita kembali ke Unity. Oke, di Unity sekarang kita cek ya di mesin game. Nah, di sini kalau untuk lari atau array itu ya, jadi nanti munculnya seperti ini. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada jumlah array-nya berapa, kita bisa ganti di sini. Terus elemen ke 0 apa, elemen ke 1 apa, elemen kedua apa. Nah, jadi di sini fleksibel ya, sangat-sangat fleksibel. Terus kita bisa tukar juga gitu elemennya. Nah, jadi sangat-sangat fleksibel untuk melakukan konfigurasi. Terus kita bisa di sini nambah secara otomatis ya, langsung di sini jadi 4, atau kita misalnya mau set, saya mau nyiapin 10 array gitu misalnya ya. Bisa seperti ini. Jadi misalnya saya mau bikin game quiz gitu ya. Nah, quiznya berisi 10 pertanyaan, nanti saya tinggal masukkan pertanyaannya di sini. Jadi nggak usah langsung di scriptnya seperti itu. Jadi fleksibel. Nah, yang kedua ini ya, larik yang kedua tadi kata 2, ini sudah ada isinya. Nah, kalau sudah ada isinya, nanti dia akan menyesuaikan isi di kata tersebut. Sorry, di larik tersebut gitu ya. Jadi di sini sudah ada isinya tadi 1, 2, 3. Sama, kita bisa tambah, bisa kurang ya, bisa kita ganti jumlah elemennya. Oke, sekarang kita coba jalankan, lalu kita cek di bagian konsol ya. Nah, sekarang sudah muncul. Tadi ini array yang sudah kita manipulasi ya. Jadi array yang indeks kedua, array kata 1, indeks kedua, testing. Nah, nanti secara otomatis langsung muncul nih di sini nih ya. Ketika dijalankan, ketika kita ketika kita stop gitu ya, dia akan hilang lagi karena tadi scriptnya bekerja hanya ketika kita jalankan dan manipulasinya terjadi ketika kita jalankan. Jadi ketika kita jalankan di sini muncul gitu ya. Ketika kita jalankan di sini muncul, tapi kita stop gitu ya, sudah hilang lagi gitu ya. Seperti itu cara kerjanya. Oke, kita masuk ke topik keempat, yaitu percabangan. Nah, percabangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah if else, ya, di mana nanti ada satu kondisi yang menentukan pernyataan mana yang akan dieksekusi. Lalu yang kedua ada percabangan else if, di mana satu struktur percabangan gitu ya bisa memiliki beberapa kondisi dengan beberapa pernyataan. Lalu yang ketiga adalah switch case ya, di mana nanti pilihan pernyataan itu akan ditentukan oleh suatu variabel gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung lakukan praktiknya. Oke, selanjutnya adalah percabangan. Saya akan membuat script baru. Yang ini saya remove dulu. Saya bikin sekarang berarti coba 5 ya scriptnya ya. Oke, create and add. Sudah terbuat scriptnya, saya pindahkan ke folder scripts, lalu saya buka scriptnya, saya rapikan. Nah, sekarang kita akan mencoba percabangan ya, percabangan. Jadi di sini misalnya saya punya satu kondisi gitu ya, berarti boolean, bool, status, sama dengan misalnya true gitu ya. Nah, sederhana cara buatnya di sini saya pakai if true, status sama dengan true gitu ya. Nanti di sini akan memunculkan teks ya di konsol, yaitu kondisi status sama dengan true. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Lalu jika hasilnya nggak true gitu ya, else gitu. Nah, nanti di sini debug.log
atau kita coba di sini yang if dulu ya, nanti yang else-nya kita. Nah, sekarang di yang di sini saya akan duplikat. Saya duplikat ini saja. Oke. Kalau status sama dengan true, debug.log-nya di sini kondisi status sama dengan false. Oke. Nah, di sini saya akan manipulasi statusnya biar masuk ke kondisi false. Nah, jadi nanti akan muncul, yang di sini akan muncul ya, karena pilihannya cuma muncul atau nggak muncul gitu ya. Nah, kalau yang di sini ada dua statement, jadi muncul dengan teks kondisi status sama dengan true, atau kalau misalnya statusnya false, maka muncul statement ini atau menjalankan statement ini ya. Jadi muncul teks kondisi status false seperti itu. Lalu yang itu yang if else. Terus sekarang kita akan coba ya. Misalnya di sini ada integer gitu ya. Di sini namanya juara sama dengan juara, misalnya nggak juara nih, juara 4 gitu ya. Nah, di sini bisa if juara sama dengan 1. Ingat ya, sama dengannya 2 kali. Nah, di situ debug.log ini selamat Anda juara gitu ya. Atau misalnya bisa jadi nggak sama dengan, misalnya kita itu kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Jadi juara 1, 2, 3 gitu ya. Dia dapat ucapan selamat Anda juara. Habis itu else if gitu ya. Else if, nah ini adalah syarat yang kedua. Kalau juara itu kurang dari sama dengan 5, jadi di sini 4 dan 5, karena kalau juara 3 berarti akan masuk ke if yang ini atau ke pernyataan yang ini. Nah, di sini debug.log. Misalnya selamat Anda juara harapan, misalnya seperti itu. Nah, else, nah ini kalau misalnya di luar itu gitu ya, itu debug.log itu tetap semangat, misalnya kayak gitu. Nah, karena ini juara itu nilainya 4 gitu ya, berarti nanti akan masuk ke yang sini, selamat Anda juara harapan. Harusnya seperti itu ya. Oke, ini yang if saja, ini yang if else ya. Lalu ini yang apa namanya, else if ya, ada else if-nya di sini, if, else if, dan else. Nah, sekarang kita akan bikin satu lagi namanya switch case. Oke, sekarang saya akan membuat switch case di sini ya. Ini bisa di variabel sini. Saya tulis misalnya integer gitu. Terus menu gitu ya, sama dengan menu kedua. Misalnya saya milih menu kedua gitu ya. Nah, di sini saya tulis switch. Terus di sini case-nya adalah menu gitu, pilihan menunya gitu ya. Lalu pakai seperti ini, case. Kalau pilih menu 1 gitu ya, pakai titik 2. Nah, di sini misalnya debug.log gitu ya. Misalnya di sini mie ayam. Misalnya seperti itu, menunya mie ayam. Nah, terus jangan lupa kalau tiap case itu harus ada break-nya. Oke, ada break-nya. Nah, baru nanti kita masuk ke yang case 2. Kalau misalnya case 2 yang dipilih itu berarti debug.log, kita misalnya di sini bakso. Nah, jangan lupa harus ada break-nya juga. Nah, kalau nggak milih sama sekali gitu ya, kondisi defaultnya gitu ya. Nah, di sini ada case 3 gitu ya. Atau misalnya di sini bisa juga default debug.log. Misalnya berarti Anda kenyang ya gitu. Dikasih break juga.
Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah dia, ini saya kasih jarak biar enak bacanya. Nah, nanti dia ngecek itu menu itu dia milih berapa, 1, 2, atau kalau misalnya dia di luar nilai 1 atau 2 itu nanti dia masuk ke default. Seperti itu. Misalnya ini kita masukkan ke default ya, berarti di sini saya pilih misalnya saya pilih 5 gitu. Berarti nggak ada di situ. Harusnya masuk ke defaultnya. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Terus kita cek hasilnya di Unity. Nanti teman-teman silakan merubah-rubah nilai ini ya, nilai variabel ini. Nanti dicoba sendiri, dirubah-rubah apakah sudah benar masuk ke kondisi-kondisi yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, saya save, lalu saya pindah ke Unity. Oke, di Unity sekarang saya masuk ke sini ya, mesin game. Tidak ada yang di serialize file ya, jadi di sini kosongan gitu ya. Langsung kita jalankan saja, kita cek di bagian konsol nanti. Oke, di bagian konsol yang pertama adalah kondisi status true, karena tadi kita statusnya true ya. Lalu kita manipulasi statusnya jadi false. Nah, maka muncul kondisi status false. Terus tadi kita juara 4 ya, jadi tulisannya selamat Anda juara harapan, karena 4 dan 5 itu adalah juara harapan. Terus tadi kita yang di switch case gitu ya, kita coba masuk ke dalam kondisi defaultnya. Jadi kita nggak milih pilihan 1 atau pilihan 2, tapi kita tadi pilihan 5 kalau nggak salah ya. Jadi munculnya adalah Anda kenyang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik 5 tentang perulangan. Oke, di bahasa pemrograman C# untuk Unity ini terdapat 3 jenis perulangan. Yang pertama adalah perulangan for, yang kedua adalah perulangan while, dan yang ketiga adalah perulangan do while. Ya, meskipun yang umum digunakan itu adalah perulangan for dan perulangan while. Oke, langsung kita coba aja dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke, seperti biasa saya akan membuat script baru di sini. Yang script 5 ini saya remove dulu. Saya bikin script coba 6 ya. Coba 6, langsung saya create di sini. Oke, setelah terbuat, saya pindah ke folder scripts, lalu saya buka foldernya ya. Saya buka foldernya. Nah, sekarang, saya salah buka, saya buka yang coba 6. Oke, seperti biasa saya rapikan. Nah, yang akan kita buat di sini adalah perulangan gitu ya. Jadi di sini saya akan langsung saja buat perulangannya di void start. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan beberapa teks gitu ya. Saya pakai for dulu, kita nyoba yang for dulu. Nah, strukturnya seperti ini. Yang pertama adalah inisialisasi, saya pakai integer i sama dengan 0 gitu ya. Lalu i kurang dari, ini adalah syarat kondisinya ya, sama dengan 5. Berarti nanti 5 tetap akan dieksekusi. Lalu di sini i plus plus, maksudnya adalah naik ya, jadi increment. Di tiap perulangan saya akan memunculkan debug.log gitu ya. Lalu di sini saya akan munculkan elemennya gitu ya. Di sini saya tulis elemen ke kayak gini, lalu saya di sini plus, saya masukkan elemennya. Sekedar membuktikan bahwa di sini sudah ada iterasi seperti itu ya. Lalu cara yang kedua, while ya, saya harus bikin variabel dulu, integer i sama dengan 0 gitu ya. Ini nggak masalah ya, karena di sini i-nya beda harusnya. Jadi kalau yang di sini ini i, oke. Integer e. Coba kalau ini saya ganti n. Oh ya, berarti dia i-nya itu tetap bisa digunakan di luar for-nya. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Nggak masalah, integer n masih bisa kita gunakan di sini. Sekarang kita buat while-nya gitu ya. While-nya selama n itu kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Kita samakan sama yang ke atas nih. Sama yang apa, for ya. Sama yang perulangan di atas. Debug.log di sini, tapi di sini kita while ke gitu ya. While ke berapa gitu. Nah, di sini n, hati-hati jangan sampai salah n. Nah, terus teman-teman jangan lupa untuk membuat perubahan kondisinya di sini. Nah, jadi di sini harus bikin perubahan kondisinya, jadi n itu plus sama dengan 1. Masih ingat ya, plus sama dengan, nah, kayak gini. Nanti dia akan memunculkan iterasi dengan jumlah yang sama harusnya. Nah, ini adalah while
for dan while yang banyak digunakan. Sebenarnya ada satu lagi dual gitu, tapi uh, sependek pengalaman saya jarang menggunakan dual. Jadi sebenarnya dua perulangan ini sudah cukup gitu ya. Oke, seperti ini kita save, jangan lupa, lalu kita ke Unity. Oke, langsung saja kita ke mesin game ini ya, memastikan bahwa skripnya sudah benar, lalu kita jalankan, lalu kita cek di bagian konsol. Nah, yang pertama, ini ya sudah muncul ya, elemen ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 masih tetap dieksekusi. Nah, yang while ini while ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi sama ya, jumlah iterasinya sama, ada 6 iterasi karena dimulai dari 0. Oke, itu gambaran dari perulangan for dan while. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu metode. Metode di bahasa pemrograman C# itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah void method dan yang kedua adalah non-void methods. Jadi sama seperti di bahasa pemrograman Java. Void method adalah void yang tidak menggunakan nilai balik. Jadi dia tidak mengembalikan sebuah nilai gitu ya. Formatnya seperti itu, seperti bisa lihat di slide ya. Lalu di mana argumen ini bersifat opsional, jadi bisa menggunakan argumen atau tidak menggunakan argumen. Tapi jika tidak menggunakan argumen, tetap dapat dikosongi, tapi tetap jangan dihilangkan kurung buka dan kurung tutupnya, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah non-void method. Nah, non-void method itu adalah metode yang mengembalikan suatu nilai, jadi metode dengan nilai balik. Sama seperti yang void method ya. Jadi argumen ini bersifat opsional. Namun yang wajib ada di sini itu adalah return ya, di mana return nanti digunakan untuk mengembalikan nilai karena ini kan tipe data non-void ya, mengembalikan nilai. Nah, nilai yang dikembalikan nanti akan sesuai dengan tipe datanya di metode ini gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang nanti dikenal sebagai overloading method. Nah, overloading method adalah metode dengan nama yang sama tapi memiliki argumen yang berbeda. Nah, contohnya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di slide. Jadi fungsi utama dari overloading method itu adalah efisiensi, di mana kita tidak usah membuat banyak nama untuk suatu metode gitu ya. Jika misalnya metode tersebut punya fungsi yang hampir sama, hanya saja menggunakan parameter atau argumen yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktikan saja. Oke, saya akan membuat script baru lagi. Di sini coba 7 ya. Oke, saya buka script coba 7 di Visual Studio. Saya rapikan. Oke, sekarang kita akan coba membuat metode ya, metode yang void method tanpa argumen terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini void. Terus ini void method ini yang dengan argumen dan tanpa argumen gitu ya. Saya akan coba langsung di overloading gitu ya. Saya akan langsung di overloading. Contohnya misalnya di sini sapa gitu ya. Nah, ini yang tanpa argumen, kosongan. Nah, di sini saya tulis debug.log ya. Di sini statementnya sederhana, halo gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Saya bikin void ya, overloading namanya sama tapi argumennya beda. Di sini saya ada argumen string untuk namanya, siapa yang disapa gitu ya ceritanya. Nah, di sini debug.log halo. Nah, di sini plus namanya. Oke, lalu lanjut saya akan buat yang dengan ada nilai baliknya. Jadi di sini non void method saya coba di tipe data integer ya, integer di sini misalnya jumlah. Seperti di contoh ya, jumlah. Di sini ada dua argumen, misalnya A plus
koma ya, koma integer B. Oke, nah dia akan merah karena dia menuntut returnnya ya. Jadi dia menuntut returnnya. Oke, kita kasih return. Yang di sini return itu bisa juga dari sebuah variabel. Misalnya contohnya integer hasil sama dengan A plus B. A plus B ini dari argumen ini ya, dari argumen ini A plus B. Lalu di sini bisa juga ini digunakan untuk menginisialisasi variabel di sini. Contohnya misalnya saya punya variabel di sini ya, integer x gitu ya, dan integer y misalnya. Nah, nanti di sini ini jangan lupa returnnya, return hasil seperti itu. Nah, ini saya juga bisa digunakan untuk, contohnya di sini saya membuat void ya. Di sini void misalnya set posisi. Ini tadi ya, di situ ada integer x sama y. Misalnya kebetulan namanya sama nih, integer x sama integer y. Nah, nanti di sini integer x yang dimasukkan ini digunakan untuk memposisikan digunakan untuk memanipulasi variabel x yang di sini gitu, yang global ini. Nah, caranya karena sama-sama kan kita nggak bisa nulis x sama dengan x gitu ya, kayaknya nanti error gitu. Maksudnya atau nggak error, jadi nanti di sini nilai x yang ini dimasukkan dengan nilai x yang ini gitu, terus buat apa gitu kan. Nah, padahal yang kita maksud x di sini itu adalah yang di variabel global. Jadi kita bisa tambahkan kata kunci this. Nah, ini nanti akan mengacu ke variabel yang ini gitu ya, yang x yang ini gitu. Begitupun untuk yang y. Nah, jadi pakai this y, maksudnya yang ada di kelas ini sama dengan y yang ada di argumen. Oke, itu gambarannya ya, sedikit mengenai kata kunci this. Kita kembali lagi ke sini ya, jumlah. Sekarang saya mau yang ini gitu ya, jumlahnya menggunakan beberapa argumen. 3 argumen gitu ya, integer A, integer B, integer C. Nah, di sini bisa langsung saya return gini, sama dengan A plus B plus C. Nah, ini bisa. Oke, sekarang kita gunakan ya, cara menggunakannya di void stub ini ya. Misalnya pertama saya sapa. Nanti muncul halo gitu ya. Lalu sekarang sapa dengan argumen. Karena argumennya tipe data string gitu ya, maka saya di sini tulis misalnya namanya Tom. Gitu ya. Nah, sekarang yang dengan tipe data balik gitu ya, ada nilai baliknya, tipe data, ada contohnya ini ya, ada hasil yang dikembalikan. Nah, di sini berarti saya harus menggunakan nilai baliknya itu buat apa? Contohnya nilai baliknya saya gunakan untuk biar bisa tampil di debug.log. Nah, di sini saya bisa seperti ini. Lalu tadi namanya jumlah ya. Jumlah. Nah, di sini saya kalau kayak gini nanti di sini ada beberapa pilihan. Nah, mau jumlah yang mana? Yang 2 variabel atau yang 3 variabel? Sekarang saya pakai yang 2 variabel dulu. Misalnya katakanlah 5 ya ditambah 2. Hasilnya adalah 7 gitu ya. Lalu yang selanjutnya debug.log gitu ya. Saya coba jumlah yang 5 ditambah 2 ditambah 3. Oke, titik koma. Nah, ini kurang 1 ya, kurang tutupnya. Oke, jadi sederhana ya. Di sini nanti akan muncul halo, terus di sini akan muncul halo Tom, terus di sini akan muncul nilai 7, lalu di sini akan muncul nilai 10. Oke, kalau sudah jangan lupa di save, langsung kita kembali ke Unity. Oke, di Unity kita ke mesin GIMP ya. Terus dipastikan scriptnya sudah oke. Sekarang kita jalankan. Lalu kita masuk ke bagian konsolnya, kita cek benar nggak? Oke, yang pertama sudah benar ya, halo. Yang kedua juga benar, halo Tom. Yang ketiga juga benar, hasilnya 7. Yang terakhir juga benar, hasilnya 10. Nah, itu adalah gambaran bagaimana cara membuat metode ya, dan menggunakan metode di bahasa pemrograman C# di Unity. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama mengucap kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.